Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu kata dia menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI.
Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang
Dari awal, Pancasila, baik, Pak. 1. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Pak. Saya nggak bawa sepeda. Nggak apa-apa, Pak. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing.
Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu.
Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Pak. Saya nggak bawa sepeda, Nggak apa-apa, Pak. tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terima kasih Bu Josephine. Pak. Saya nggak bawa sepeda. Nggak apa-apa, Pak. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga pelusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang Dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang... Dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024. Di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Pak. Saya nggak bawa sepeda, Nggak apa-apa, Pak. tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Pak. Saya nggak bawa sepeda. Nggak apa-apa, Pak. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Pak. Saya nggak bawa sepeda, Nggak apa-apa, Pak. tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program masuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang... Dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga pelusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang... Dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga pelusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrace. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang... Dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila satu. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name biotrust. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus.
Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur.
Jokowi menunjukkan gestur dua jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur tiga jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila baik, 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya.
Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti caranya terkait dengan Pergub DKI Jakarta. Seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan
dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan.
Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang... Dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut.
Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi.
Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang
dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta. Atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut.
Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte.
Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang... Dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau Bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran Bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran Bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran Bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan Bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian Bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar.
Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Saya nggak bawa sepeda. Tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak termasuk kalangan non-pemerintah untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan tersebut. Ari menjelaskan bansos merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk keluarga miskin dan program tersebut disetujui oleh DPR RI. Oleh karena itu, ia mengatakan bantuan sosial tidak ada hubungannya dengan politik atau pemilu 2024.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meminta pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama pemilu. Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yakni Todung Mulya Lubis mengatakan hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang. Menurutnya, sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya tersebut. Sebab, Todung mengatakan pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik. Aksi bagi-bagi susu Gibran Rakabuming Raka di Car Free Day Jakarta dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran langsung memberikan responnya. Dalam kajian akhir Bawaslu Jakarta Pusat, aktivitas Gibran disebut sebagai pelanggaran hukum lain yang berlandaskan pada Pergub DKI Jakarta nomor 12 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Hasan Nasbi, menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang diterapkan kepada Gibran. Diakui Hasan, Prabowo Gibran bukan pasangan yang rewel, sehingga jika ada panggilan atau perbaikan akan mereka hadapi. Meski begitu, Hasan Nasbi menyinggung soal kewenangan Bawaslu Jakarta Pusat yang mengeluarkan kajian akhir tersebut. Dikatakannya, jika memang pelanggarannya terkait dengan Pergub DKI Jakarta, seharusnya yang mengurusi persoalan itu adalah pemerintah provinsi. Hanya saja Hasan Nasbi menegaskan pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku terkait dengan proses ini. Perihal dengan rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Jakarta Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta atas temuan itu, Hasan Nasbi menilai wajar. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebelumnya mengklaim bahwa saat ini Presiden Jokowi telah terang-terangan mendukung paslon nomor urut 2. Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid saat merespons serangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Prabowo belusukan di Cilincing. Klaim tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Istana Presiden. Pihak Istana menepis isu bahwa Jokowi berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana pada Kamis 4 Januari 2024. Ari menegaskan bahwa menjelang pemilu 2024, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. Jokowi disebut fokus memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis di Kabinet Indonesia Maju. Ari mengatakan agenda kerja Presiden sangat padat, mulai dari memimpin rapat kabinet, kunjungan kerja hingga belusukan. Hal itu, kata dia, menunjukkan bahwa agenda pemerintahan tetap berjalan di tengah suasana pemilu 2024. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Heboh Presiden Joko Widodo acungkan 2 jari dalam acara perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menunjukkan gestur 2 jari saat memberikan pertanyaan kepada salah satu peserta perayaan Natal. Presiden meminta salah satu peserta untuk menyampaikan teks Pancasila. Saat penyebutan sila pertama hingga kelima, hanya pada sila ketiga Jokowi tidak menunjukkan gestur 3 jari. Momen tersebut kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2024, di mana pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Atas hal itu, Mahfud MD memberikan tanggapan. Mahfud MD tidak mengambil pusing terkait gestur Jokowi di perayaan Natal tersebut. Mahfud MD mengatakan bahwa gestur Jokowi tidak menyimpan pesan apa-apa. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD di Pondok Pesantren Miftahul Ulum, Lumajang, Jawa Timur, Kamis 28 Desember. Kendati demikian, meskipun gestur Jokowi memiliki makna terkait dukungan Pilpres, Mahfud yakin bahwa masyarakat tidak mudah didikte. Mahfud kembali menegaskan tidak ada pesan politik apapun dalam gestur Presiden saat perayaan Natal Nasional. Langsung, Pancasila 1. Ketuhanan yang dari awal, Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Pak. Saya nggak bawa sepeda, Nggak apa-apa, Pak. tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus. Pihak Istana Presiden melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menjelaskan bahwa target sasaran bantuan sosial atau bansos adalah keluarga penerima manfaat atau KPM yang bersumber dari data-data by name by address. Pernyataan Ari tersebut merespons adanya tudingan politisasi dalam penyaluran bansos memasuki pemilu 2024. Dikatakan olehnya, pemerintah bahwa terus-menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi perbaikan pensasaran program untuk menekan angka kemiskinan. Ari mengatakan penyaluran bansos melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa. Penyaluran bansos juga dilakukan secara terbuka dan mudah diawasi. Bahkan pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak